Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi kognitif. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Betania Noviamiadi, yang kedua Ramadhani Dwi, yang ketiga Nur Faiza, yang keempat Fadila Lintang, yang kelima Noviana Firdaus, yang keenam Tazkiyah Faradis. Fungsi kognitif yaitu kemampuan seseorang untuk memproses pikiran, dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dari yang sederhana hingga kompleks, meliputi atensi, memori, psikomotor, bahasa, dan fungsi eksekutif. Selanjutnya, literalisasi fungsi. Adanya fungsi yang berbeda di kedua belahan otak mengakibatkan manusia tersebut berbeda. Seperti contoh, sebagian manusia adalah kinan, right hand, dan sebagiannya lagi adalah kidal, left hand. Hal ini terjadi karena kedua belahan otaknya menjalankan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, handedness dan genetikanya. Manusia menjadi kinan atau kidal karena adanya kerusakan atau gangguan pada belahan otak kiri pada saat kelahiran atau ketika bayi. Peran genetika dalam handedness ini dapat dilihat dari pasangan. Orang tua kidal terkadang memiliki anak kinan, lebih sering terjadi dibandingkan dengan pasangan orang tua kinan memiliki anak kidal. Lebih dari 90% manusia kinan memiliki putaran rambut searah jarum jam. Artinya, rambutnya tersebar dengan pola searah jarum jam. Manusia kidal dan ambidextrus memiliki putaran rambut searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam yang kurang lebih sama besar. Hubungan visual dan auditori belahan otak. Cahaya dari sisi kanan medan penglihatan, apapun yang terlihat pada suatu waktu menyinari dari sisi kiri retina, kedua mata, dan cahaya dari sisi kiri medan penglihatan menyinari sisi kanan retina, kedua mata. Sisi kiri retina dan kedua mata terhubung dengan belahan otak kiri, sehingga otak kiri melihat medan penglihatan sisi kanan. Gambarnya bisa dilihat di sini. Sedangkan sisi kanan retina dari kedua mata yang terhubung dengan belahan otak kanan, sehingga otak kanan melihat medan penglihatan sisi kiri. Selanjutnya, hubungan visual dan auditori ke belahan otak. Pada auditori, tiap telinga mengirimkan informasi ke dua belahan otak, karena tiap bagian otak yang berperan dalam melokalisasi suara harus menerima input dari kedua telinga. Akan tetapi, apabila kedua telinga menerima informasi yang berbeda, tiap belahan otak memberikan perhatian yang lebih terhadap telinga pada sisi yang berlawanan dengannya. Saya Noviana Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan korpus callosum. Korpus callosum adalah seikat serabut syaraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Serabut syaraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Kerusakan pada korpus callosum dapat mencegah terjadinya pertukaran informasi antar kedua belahan otak. Individu yang mengalami pembelahan pada korpus callosum disebut individu split brain yang masih bisa mempertahankan intelektual dan motivasi normal serta masih dapat berjalan tanpa kesulitan. Kemudian perkembangan lateralisasi dan handedness. Yang pertama, perbedaan anatomi antar belahan otak. Otak manusia telah terspesialisasi untuk memperhatikan suara bahasa, bahwa 65% populasi memiliki ukuran planum temporal lebih besar pada belahan otak kiri. Planum temporal itu sendiri adalah satu bagian dari korteks temporal. Secara rata-rata, perbedaan ukuran planum temporal antara belahan otak kiri dan kanan sedikit lebih besar pada individu yang sangat kinan. Anak-anak sehat berumur 5 sampai 12 tahun yang memiliki rasio tertinggi planum temporal kiri terhadap planum temporal kanan memiliki performa terbaik
dalam uji bahasa. Sementara anak-anak yang kedua, belahan otaknya hampir sama, memiliki performa lebih baik dalam uji-uji nonverbal. Individu yang menderita kerusakan belahan otak kiri ketika masih bayi akan lebih sedikit mengembangkan kemampuan berbahasa dibandingkan dengan orang-orang yang menderita kerusakan yang sama pada belahan otak kanan. Singkatnya, pada sebagian besar orang, belahan otak kiri telah terspesialisasi untuk bahasa sejak dari awal. Yang kedua, ada pendewasaan corpus callosum. Corpus callosum mengalami pendewasaan secara bertahap selama 5-10 tahun awal kehidupan manusia. Proses perkembangan corpus callosum bukan terkait dengan pertumbuhan akson-akson yang baru, tetapi menyelesaikan akson-akson tertentu dan menyingkirkan sisanya. Pada tahap awal perkembangan, otak memiliki jumlah akson yang lebih banyak pada corpus callosum dibanding ketika corpus callosum mengalami pendewasaan. Yang ketiga ada perkembangan tanpa corpus callosum. Manusia yang dilahirkan tanpa corpus callosum dapat melakukan sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh individu speech-brain. Mereka dapat memberikan deskripsi verbal objek yang diraba dengan tangan dan objek yang dilihat pada medan penglihatan kiri dan kanan. Mereka dapat meraba satu objek dengan tangan kiri dan meraba objek lain dengan tangan kanan. Kemudian menyatakan apakah dua objek tersebut sama atau berbeda. Mereka tidak menggunakan belahan otak kanannya untuk kemampuan bicara, melainkan tiap belahan otak mengembangkan lintasan yang menghubungkan dengan kedua sisi tubuh, sehingga memungkinkan belahan otak kiri merasakan tangan kiri dan kanan. Manusia memiliki komisura anterior, fungsinya untuk mengompensasi sebagian peran corpus callosum yang tidak ada atau tidak berkembang dengan sempurna. Yang keempat ada belahan otak, hindsight dan dominansi untuk bahasa. Lebih dari 95% belahan otak kiri orang Cina memperlihatkan adanya dominansi yang kuat untuk kemampuan bahasa. Individu kidal lebih bervariasi dominansinya. Sebagian besar individu kidal dominansinya bahasa di belahan otak kiri, sebagian lagi berada di bagian belahan otak kanan. Campuran dari dominansi yang ada di belahan otak kiri dan kanan. Banyak individu kidal yang belahan otak kanannya memperlihatkan kendali parsial terhadap kemampuan bicara, juga memiliki kendali parsial terhadap persepsi spasial. Belahan otak kirinya memperlihatkan kontribusi terhadap persepsi parsial lebih dari normal. Hanya beberapa individu kidal yang memiliki dominansi otak kanan untuk bahasa dan persepsi spasial. Yang kelima ada pemulihan bicara setelah kerusakan otak. Setelah terjadi kerusakan otak yang mengganggu bahasa, beberapa individu dapat memulihkan sedikit. Umur menjadi salah satu faktornya, karena otak lebih plastis pada masa awal perkembangan daripada masa perkembangan selanjutnya. Dan remaja lebih cepat pulih daripada orang dewasa. Dan faktor lainnya adalah bagaimana bicara dilateralisasi pada individu. Bab selanjutnya ada menghindari pernyataan berlebihan. Penelitian terhadap perbedaan otak kiri dan kanan terkadang memicu pernyataan yang tidak ilmiah, seperti ketika seseorang berkata, "Saya adalah individu otak kanan." Terkadang bermakna sebagai berikut, karena performa saya buruk pada tugas-tugas logis, maka saya itu kreatif. Tetapi tidak logis berbeda dengan kreatif. Hampir semua kegiatan melibatkan dua belahan otak kecuali kegiatan yang sederhana. Buktinya, andaikan Anda diminta untuk mengetuk satu jari segera setelah melihat kilatan cahaya, Anda dapat mengetukkan dengan jari kanan lebih cepat beberapa milisekund daripada jari kiri. Jika melihat kilatan cahaya pada medan penglihatan kanan, alasannya informasi tidak lurus melintasi corpus callosum. Saya Ramadhani akan menjelaskan mengenai evolusi dan fisiologi bahasa. Evolusi itu jarang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Contohnya itu kayak bulu-bulu landak. Kita itu menduganya itu merupakan rambut yang termodifikasi. Oleh karena itu, kita menduga bahwa bahasa juga merupakan modifikasi dari sesuatu yang dapat kita lacak dari kerabat terdekat
yaitu simpanse. Ada dua teori cara manusia mengevolusikan kemampuan untuk mempelajari bahasa lebih mudah daripada spesies yang lain. Yang pertama, manusia mengevolusikan bahasa sebagai produk sampingan perkembangan otak secara keseluruhan. Yang kedua, manusia mengevolusikan bahasa sebagai bagian tambahan produk kecerdasan. Manusia memiliki otak yang besar sehingga dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan bahasa merupakan produk sampingan dari peningkatan kecerdasan yang tidak disengaja. Saya akan menjelaskan mengenai kerusakan otak dan bahasa. Yang pertama ada afasia Broca atau afasia tidak lancar atau afasia ekspresif. Nah, pada awalnya hubungan antara bahasa sama otak itu ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan dalam berbahasa seseorang. Afasia merupakan gangguan bahasa parah yang merupakan ketidakmampuan dalam mengartikulasi ucapan akibat gangguan neuromotor berbicara seseorang. Kerusakan pada area Broca berakibat pada kemunduran kemampuan baca, tulis, kemampuan berbicara, bahkan terdapat kasus muncul gagap. Nah, penderita tahu apa yang ingin disampaikan kepada lawan bicaranya, namun dia kesulitan dalam mengutarakannya. Di sini ada juga penyebab afasia Broca yang biasanya disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri depan. Nah, yang pertama, kesulitan pembentukan bahasa dan permasalahan dalam pemahaman kata dan peranti tata bahasa. Namun, penderita afasia Broca tidak kehilangan seluruh pengetahuan tata bahasa mereka. Yang kedua, di sini ada afasia Wernicke. Nah, afasia Wernicke ini bisa disebut juga afasia lancar sama afasia reseptif. Nah, penyebab afasia Wernicke itu biasanya disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri tengah yang menyebabkan penderita akan kesulitan memahami atau mengerti kata-kata. Akibatnya akan mengeluarkan kalimat yang juga sulit dimengerti oleh lawan bicaranya. Nah, pengobatan afasia seringkali juga dipengaruhi penyebab dari kerusakan otak yang dapat menimbulkan afasia. Area yang mengalami kerusakan dengan tingkat keparahannya serta usia dari penderita afasia tersebut. Nah, umumnya disarankan melakukan terapi bicara untuk membantu afasia. Afasia adalah gangguan spesifik dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan, dan mengubahnya menjadi huruf dan kalimat. Di sini ada penyebab disleksia, yaitu yang pertama infeksi atau paparan nikotin, yang kedua alkohol pada masa kehamilan, yang ketiga riwayat disleksia gangguan belajar dalam keluarga juga dapat membuat anak itu menderita disleksia, yang keempat lahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Lalu mengenai pengobatan disleksia, sebenarnya saat ini masih belum ada obatnya untuk menyembuhkan. Nah, tetapi harus ditangani sejak kecil atau sejak dini ya, dengan cara efektif yang dapat meningkatkan kemampuan penderita dengan membaca dan menulis. Nah, salah satu metodenya dengan cara fonik. Fonik yaitu metode dengan mengajarkan baca tulis dengan mengajarkan huruf secara multisensori, seperti mengajarkan huruf dari A sampai Z yang berfokus pada peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Taskia Faradis dengan NPM 1512000186. Saya akan menjelaskan tentang perhatian. Perhatian berkaitan erat dengan kesadaran. Kita menyadari penglihatan dan pendengaran yang menghasilkan respon yang kuat pada korteks, serta kita tidak menyadari stimulus yang menghasilkan respon lemah. Pada banyak kasus, stimulus yang akan menjadi stimulus sadar atau tak sadar pada 200-250 milisekund pertama akan menghasilkan aktivitas otak yang sama. Akan tetapi, pada beberapa ratus milisekund setelahnya, otak akan meningkatkan respon terhadap stimulus sadar. Dalam kasus lain, individu dengan sengaja mengalihkan perhatian mereka, terkadang sebagai bentuk respon dari instruksi. Suatu contoh dari perhatian adalah persaingan penglihatan binokular. Jika
Satu mata melihat garis vertikal dengan warna tertentu dan mata lainnya melihat garis horizontal dengan warna berbeda, maka penglihatan akan bergantian melihat garis horizontal dan garis vertikal. Pada kegiatan ini, aktivitas otak lebih besar terjadi pada area-area yang memperlihatkan stimulus yang diabaikan. Dan pada sebuah studi, sekelompok individu diminta untuk memperhatikan sebuah layar dan menyimaknya. Pada setiap pengujian akan dimunculkan X atau O pada layar, sementara individu-individu tersebut akan mendengar O atau X. Tugas mereka adalah menyebutkan secepat mungkin huruf yang didengar dan mengabaikan petunjuk yang ada di layar. Individu-individu tersebut tidak sepenuhnya mengabaikan petunjuk di layar. Mereka memberikan respon yang lebih cepat apabila huruf yang mereka lihat sama dengan huruf yang mereka dengar. Korteks auditori memberikan respons yang lebih tinggi terhadap suatu huruf disertai dengan penglihatan huruf yang tidak sama. Misalnya, mendengar O ketika melihat X. Artinya, otak akan meningkatkan responnya ketika seseorang memperhatikan suara dan terdapat gangguan. Selanjutnya adalah pengabaian. Kebalikan dari perhatian adalah pengabaian. Penderita kerusakan belahan otak kanan memperlihatkan adanya pengabaian yang lebih meluas, yaitu kecenderungan untuk mengabaikan sisi kiri tubuh dan sekitarnya, atau sisi kiri sebuah objek. Secara umum, mereka juga mengacuhkan apa yang mereka dengar dengan telinga kiri, dan apa yang mereka raba dengan tangan kiri, terutama jika mereka secara bersamaan meraba sesuatu pada tangan kanan. Lokasi kerusakan pada belahan otak kanan bervariasi untuk tiap individu. Begitu pula dengan detail hal yang diabaikan oleh tiap individu. Penderita pada sisi inferior korteks parietal kanan cenderung mengabaikan apapun yang berada di sisi kiri tubuh mereka. Penderita kerusakan pada sisi superior korteks temporal atau kanan cenderung mengabaikan sisi kiri objek terlepas dari lokasi objek tersebut. Jika kepada seseorang penderita pengabai diperlihatkan sebuah garis horizontal yang diminta untuk membagi dua garis tersebut, pasien tersebut secara umum akan memilih sebuah titik pada sisi kanan tersebut, seolah-olah bagian dari sisi kiri garis tidak ada. Apabila garis yang digunakan pendek, pasien tersebut dapat membaginya dengan tepat atau bahkan terlalu ke kiri. Jika pasien tersebut diminta untuk menunjuk lurus ke depan, maka sebagian besar akan menunjuk ke sisi kanan garis tengah. Sebagian pasien penderita pengabaian juga memperlihatkan adanya deviasi nilai tengah suatu kisaran angka. Ini adalah prosedur yang dapat meningkatkan perhatian ke sisi yang terabaikan. Pertama, mintalah ke penderita untuk memperhatikan sisi yang terabaikan. Hal tersebut secara sementara dapat membantunya. Begitu pula dengan meminta penderita agar menoleh ke kiri, sementara secara bersamaan meraba sebuah objek dengan tangan kiri atau mendengarkan suara dari sisi kiri. Andaikan Anda memandang lurus ke depan, dan seorang peneliti memperlihatkan sejumlah stimulus pada layar di sisi kiri dan kanan. Tugas Anda adalah untuk mengenali sesuatu pada tiap stimulus tersebut. Apakah stimulus tersebut berada di atas atau di bagian bawah layar? Jika seseorang menyentuh Anda sebelum muncul stimulus visual, Anda akan memberikan respon yang lebih cepat apabila sentuhan tersebut berada di sisi tubuh yang sama dengan stimulus visual. Artinya, sebuah stimulus sentuhan secara singkat akan meningkatkan perhatian sisi tubuh stimulus visual. Artinya, sebuah stimulus sentuhan secara singkat akan meningkatkan perhatian sisi tubuh yang disentuh. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pengabaian tidak disebabkan hilangnya sensasi, melainkan kesulitan mengalihkan ke sisi kiri. Banyak pasien yang juga mengalami kekurangan memori kerja spasial, dan mereka mengalihkan perhatian bahkan ketika lokasi penglihatan tersebut tidak relevan. Contoh, satu pasien tidak dapat mendengar suara secara bersamaan dan menentukan suara yang muncul terlebih dahulu, kecuali suara tersebut diperpanjang lama. Singkatnya, masalah yang diasosiasikan dengan pengabaian meluas ke berbagai macam perhatian dan tidak terbatas hanya di dimensi kanan dan kiri.
Gangguan pemusatan perhatian atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disebut dengan ADHD adalah aktivitas ditandai dengan kurangnya perhatian atau mudah teralihkan. Hiperaktivitas tidak senang, karakter impulsif, suasana hati mudah berubah, mudah tersinggung, sensitivitas tinggi terhadap stres, serta terganggunya kemampuan membuat dan menyusun rencana. Gangguan tersebut mempengaruhi perilaku sosial dan juga performa di sekolah. Sejumlah penderita ADHD ketika dewasa menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau memiliki perilaku antisosial. Peneliti terhadap ADHD sangatlah rumit karena sulit menentukan diagnosis yang dapat diandalkan. Bagaimana kita mengukur mudah teralihkan, tidak tenang, atau impulsif? Sejumlah dokter hanya memberi lab ADHD pada kasus-kasus paling ekstrim. Sementara sebagian lain memberi label ADHD pada semua yang tidak dapat diatur. Selain itu, ahli terapi perlu membedakan antara ADHD dari gangguan lain yang mengganggu perhatian seperti keracunan timbal, sindrom alkohol pada janin epilepsi, alergi obat, kekurangan tidur, gangguan emosi, dan kerusakan pada korteks front atau parietal. Perilaku ADHD ada 3. Pertama, uji penundaan pilihan atau choice delay test. Mana yang Anda pilih? Mendapat uang 50.000 saat ini atau 70.000 besok? Mendapat kue kecil sekarang atau kue yang lebih besar 15 menit lagi? Detail pilihan bervariasi, namun pilihan yang harus diambil adalah antara sebuah imbalan saat ini atau imbalan yang sedikit lebih baik nanti. Dalam berbagai macam kondisi, penderita ADHD lebih mungkin memilih imbalan yang lebih kecil dan lebih cepat dibanding dengan orang normal. Kecenderungan tersebut menandakan adanya karakter impulsif. 2. Uji sinyal berhenti atau stop signal test. Sekelompok individu diminta untuk mengamati layar atau menyimak suara. Apabila mereka mendengar suara, secepatnya mereka harus menekan tombol. Akan tetapi, terkadang stimulus lain muncul segera setelah stimulus pertama, yang artinya abaikan sinyal, jangan tekan tombol. Tentunya, individu tidak kesulitan apabila sinyal terlambat muncul, dan sebagian besar individu tidak kesulitan apabila sinyal muncul dengan cepat. Akan tetapi, dengan penundaan menengah, sebagian besar penderita ADHD lebih mungkin menekan tombol dibanding dengan orang normal. Interpretasi tersebut adalah penderita ADHD kesulitan menghalangi perilaku mereka sendiri. Ketiga, ada uji kedip perhatian atau attention blink test. Sekelompok individu diminta untuk mengamati serangkaian huruf berwarna hitam yang diperlihatkan di layar. Sebuah kata yang baru akan diperlihatkan tiap 90 milisekon. Pada tiap kata yang diperlihatkan, salah satu hurufnya berwarna hijau. Huruf lain yang ditunjuk sebagai huruf penyelidik mungkin muncul atau tidak muncul setelah huruf berwarna hijau tersebut. Tugas pertama untuk partisipan adalah untuk menyebutkan nama huruf yang berwarna hijau dan kemudian menyebutkan apakah huruf penyelidik muncul atau tidak. Interpretasi terhadap hal tersebut adalah penderita ADHD kesulitan mengalihkan perhatian ketika mereka membutuhkannya. Uji tersebut mengukur berbagai permasalahan dalam perhatian. Uji sinyal berhenti dan berkedip mengukur kemampuan seseorang. Uji penundaan pilihan mengukur preferensi. Selain itu, uji penundaan pilihan dan sinyal berhenti seperti menguji impulsif yang berbeda. Uji sinyal berhenti mengukur ketidakmampuan seseorang untuk menghalangi sebuah input, sedangkan uji penundaan pilihan mengukur preferensi terhadap imbalan tercepat. Bab ADHD dan perbedaan otak. Terkadang ADHD diturunkan dalam keluarga. Beberapa gen yang mempengaruhi uji perhatian telah diidentifikasi. ADHD mungkin dipengaruhi oleh lebih dari satu gen. Juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk
lingkungan pranatal. Contoh, jika seorang ibu tetap merokok saat mengandung, dapat mengakibatkan peningkatan probabilitas munculnya ADHD. Secara rata-rata, penderita ADHD memiliki otak 95% dari orang normal, dan ukuran korteks prefrontal mereka lebih kecil dari orang normal. Ukuran cerebellum juga cenderung lebih kecil dari orang normal. Dan disfungsi cerebellum telah dikenal berkaitan dengan kesulitan pengalihan perhatian. Akan tetapi, perbedaan tersebut masih dalam tingkat rendah dan tidak konsisten untuk tiap individu. Jika masih ragu apakah anak ini mengidap ADHD, maka pemindahan otak tidak akan memberi jawaban. Presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.